Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Harian Surya kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama Tokoh Inspiratif. Untuk pekan ini, kali ini kita akan mengulas mengenai jembatan Joyoboyo yang membelah Sungai Kali Surabaya yang berlokasi di jalan atau di ujung jalan frontage Ahmad Yani, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Atau mungkin tepatnya bagi dulur-dulur yang biasa melintas di kawasan Surabaya Selatan, mungkin berada di sisi selatan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) atau markas Polsek Wonokromo atau gedung Disub Surabaya. Secara fisik bangunan jembatan Joyoboyo ini sudah rampung dulur-dulur, apik, asik, instagramable karena ada taman, kolam air mancur, dan kalau malam hari sudah ada lampunya, dan kalau nyala apik dulur-dulur. Dan sempat di pertengahan tahun 2020 kemarin diuji cobakan dinyalakan lampunya, dan delalah ternyata langsung diserbu warga yang kerajingan swafoto, mengingat karena kondisi masih pandemi dan Kota Surabaya menerapkan sistem pembatasan sosial, maka Pemkot sementara waktu dan sampai sekarang itu masih mematikan lampu ketika malam hari di jembatan Joyoboyo tersebut. Oleh karena itu kita ingin tahu apakah pembangunan jembatan Joyoboyo ini hanya sebatas menjadi spot baru ikon kota Surabaya di kawasan selatan, atau memang ada tujuan lain yang berorientasi pada pelayanan publik, mengingat jembatan tersebut menghubungkan frontage Ahmad Yani dengan TIJ atau Terminal Intermoda Joyoboyo, yang di dalamnya kalau kita mencoba menelisik masuk ke dalam dulur, itu banyak fasilitas, terutama fasilitas park and ride yang luas dan mampu menampung hampir 1.000 kendaraan, lalu fasilitas pelayanan publik, food court, sentra UKM, dan hiburan edukatif. Kemudian ada underpass yang sedang dibangun juga, yang itu nanti terhubung dengan KBS atau Kebun Binatang Surabaya yang nanti akan terus dibangun untuk akses underpassnya. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Insinyur Putu Rudi Setiawan, pakar perencanaan wilayah Kota Surabaya ITS. Pak, ini kami ingin minta tinjauan jenengan terkait yaitu fasilitas atau fasilitas publik yang sudah dibangun, sudah rampung, yaitu jembatan Joyoboyo yang tak cuma ikonik, desain dengan format jembatan gantung yang familiar di Eropa katanya, tapi juga terintegrasi dengan fasilitas layanan publik yang ada di dalam Terminal Intermoda Joyoboyo. Lah ini kami ingin tanya ini awal, yaitu apakah tidak bisa Pemkot Surabaya membangun gedung yang murni untuk pelayanan masyarakat atau pelayanan publik sendiri dan bangunan yang ikonik sendiri. Nah ini kenapa harus plus-plus gitu untuk di kota Surabaya ini, sebagaimana jembatan dan adanya terminal ini. Monggo, Pak. Ya, yang plus-plus yang mana? Yang TIJ-nya atau jembatannya? Yang jembatannya ini, Pak. Nanti bisa bergeser ke TIJ-nya juga. Karena itu nyambung kalau nggak salah fasilitas. Ya, jadi kalau menurut saya dari sisi transportasi dulu ya, bahwa dirancang jembatan ini menjadi bagian dari akses dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Masjid Sungkono. Nah, dalam konteks Kota Surabaya, akses ini sebetulnya akses yang sangat lokal ya, bahkan mungkin lingkungan tidak begitu penting sebetulnya. Justru yang penting itu adalah jalan utama yang membelah kota Surabaya dan fungsinya skala kota dan skala regional begitu. Misalnya jalan lingkar luar atau sering disebut sebagai OR, jalan lingkar barat sebagai JLBB begitu, JLLB gitu ya. Nah, itu yang belum jelas nasibnya sampai saat ini. Jalan-jalan itu merupakan urat nadi perekonomian maupun akses kota Surabaya dalam konteks Surabaya metropolitan area ataupun gerbang Kertosusila, bahkan dalam kerangka Jatim begitu jalan-jalan ini. Nah, jalan-jalan inilah yang mestinya justru menjadi pemikiran strategis kota Surabaya. Tidak berpikir hal-hal yang sangat mikro, lokal, apalagi lingkungan. Itu dari dalam konteks transportasi. Kalau di dalam konteks ini, kita bicara jembatan Joyoboyo ini sebetulnya multi konteks. Kalau konteksnya transportasi kota Surabaya yang tadi saya sampaikan. Kalau konteksnya di dalam rangka meningkatkan kualitas estetika, beda lagi begitu ya. Beda lagi artinya jalan itu memang fungsinya lebih banyak fungsinya difokuskan pada
perbaikan atau peningkatan kualitas visual dari lingkungan Jayabaya itu, bukan fokus pada transportasinya, bukan fokus pada aksesnya. Jadi kalau dalam hal itu oke ya, jembatan itu didesain dengan barangkali dengan inspirasi dari manapun begitu ya. Itu oke, kualitas visual oke. Nah kemudian kalau intermoda itu kan kaitannya nanti dengan TIJ sebetulnya. Apakah ini menjadi bagian dari sistem intermoda itu bisa saja didesain seperti itu. Kan intinya begini, TIJ itu adalah terminal terakhir, terminal paling selatan dari wilayah Kota Surabaya, yang fungsinya adalah untuk menangkap dalam tanda kutip ya, untuk memfasilitasi perjalanan dengan kendaraan atau pribadi R2 maupun R4 diparkir di TIJ dan kemudian menuju Kota Surabaya dengan berbagai macam moda, termasuk moda transportasi MRT arah barat timur dan juga tramway arah utara selatan. Itu juga semuanya lewat di TIJ. Nah kalau kondisi seperti itu barangkali ya, tetapi perlu dipikirkan sebetulnya jalan kalau sebagai terminal intermoda tadi, jalan ini sebetulnya juga tidak begitu menunjang ya, karena traffic dari selatan setiap pagi menuju ke Surabaya itu besar sekali. Sedangkan jembatan itu kan jembatan hanya two lane saja, two way lane di sana. Dan apa betul sudah dirancang untuk itu sebetulnya ya, jalan-jalan ini, itu apa jembatan ini. Sedangkan trafiknya besar sekali. Mengapa tidak lewat jalan normal saja ya, jalan Ahmad Yani yang lama, jembatan yang lama, dan kemudian belok ke arah barat atau belok ke arah kiri. Itu sama saja sebetulnya. Jadi ini ada 3 konteks ya. Kalau dalam konteks intermoda, ini seperti dipaksakan dalam ini. Kalau dalam konteks meningkatkan kualitas atau image visualitas Kota Surabaya, itu barangkali the best. Dalam konteks tentang Kota Surabaya tidak penting juga dalam ini. Pak, ini kalau memang kalau menyoroti pada konteks intermodanya ini Pak, ini apakah nanti akan berdampak signifikan ketika Maret diresmikan, jalan dibuka, pihak Dishub sudah mengatur bagaimana mekanisme arus lalu lintasnya, apakah masyarakat itu nanti akan punya kecenderungan untuk muncul kesadaran memanfaatkan moda transportasi umum dengan memarkirkan kendaraannya di park and ride yang tersedia di TIJ itu Pak. Ini kan dampaknya lagi ke arah situ. Sebenarnya kalau ditinjau dari pantauan jenengan secara sosiologi, psikososiologi masyarakat yang terintegrasi dengan konstruk bangunan atau tata kota, terutama pada adanya jembatan Jayabaya ini Pak. Ya, jadi TIJ itu yang dinamakan sebagai intermoda, sebetulnya fungsinya perlu ditambah satu lagi ya. Intermoda itu konteksnya transportasi, tapi kalau kita baca di pemberitaan media dari Humas juga mengatakan bahwa jembatan bangunan intermoda itu di top floor-nya, di rooftop-nya, itu juga dimanfaatkan, disediakan untuk melihat aktivitas ke bawah untuk meningkatkan melihat kualitas visual di bawah begitu ya. Jadi itu fungsi tambahan. Kalau kembali ke intermoda tadi, masyarakat kan berpikir begini logikanya secara rasional. Kalau saya menggunakan TIJ, begini, mengapa saya harus menggunakan TIJ dan mengapa saya tidak menggunakan TIJ? Gitu. Manfaatnya apa dari TIJ? TIJ tadi kan terminal intermoda. Intermoda itu modanya apa? Modanya apa? Sekarang kalau diresmikan Maret atau kondisi sekarang dan Maret sama saja, moda transportasinya apa di sana? Moda transportasinya adalah bis kota yang berawal dari Surabaya, kemudian angkot. Itu saja sudah. Jadi kalau dia mau ke Surabaya menggunakan bis kota atau menggunakan angkot, rasanya bagi dia lebih bermanfaat menggunakan kendaraan pribadi sebetulnya, karena angkot maupun bis kota tadi juga tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan rute, tidak ada perubahan tarif, atau mungkin satu lagi dengan bis bis yang dengan ini, bis yang dengan Surabaya Bus.
yang dengan fasilitas dengan Pemkot itu. betul. Satu lagi Surabaya Bus ya. Surabaya Bus kan juga rutenya ya rute bis kota, hanya kendaraannya lebih bagus begitu saja. Yang diharapkan dapat memantik masyarakat, mengedukasi, mempersuasi masyarakat warga Surabaya dan sekitarnya untuk menggunakan PIJ itu adalah diperkenalkannya moda transportasi baru yang lebih modern, lebih cepat layanannya, lebih murah barangkali itu tadi, yaitu MRT arah barat timur dan kemudian tramway arah utara selatan. Selama itu belum ada, tidak ada daya tarik sebetulnya menggunakan PIJ itu. Pantauan jenengan adalah memang dari kondisi sosiologi masyarakat ada aspek yang benar-benar harus dipahami oleh pihak Pemkot ketika membangun itu, bahasanya bukan semata-mata fasilitas untuk parkir saja, tapi layanan untuk perjalanan atau mobilitasnya itu juga harus dipikirkan, yaitu nggak semata-mata mengandalkan moda transportasi angkutan umum konvensional yang sudah ada kemudian dipaksakan gitu lah, dan harus ada semacam terobosan lain. Itu kalau nggak salah memang desain sejak perancangannya itu Pak ya, memang didesain untuk tram mungkin. Nah, dan karena wali kota ketika itu menyadari masa jabatannya tidak memungkinkan untuk melanjutkan proyek itu, akhirnya dihentikan dan hanya membangun TIJ-nya saja itu. Nah ini apakah nanti kedepannya pantauan jenengan Pak, hasil juga analisis dari regulasi yang sudah ada dan pantauan informasi dari Pemkot, apakah proyek tram ini juga bisa terrealisasi di masa mendatang? Ini TIJ itu sebetulnya kalau di Jakarta sana hampir ya, walaupun mungkin jauh dengan Manggarai begitu yang baru saja diresmikan sebagai hub untuk transportasi intermoda di Jakarta. Nah, kalau di sini mestinya saya tahu dia sudah dirancang intermoda untuk berbagai moda ya, artinya dia dilalui oleh rute busway, bukan busway, rute Surabaya Bus, rute tramway, rute MRT juga. Nah, kemudian juga mestinya ada koneksi, entah itu underground, connection atau melalui jembatan di atas dengan stasiun tetapi Wonokromo, begitu ya. Nah, ini jelas-jelas intermoda dan dia hampir bisa dikatakan seperti Manggarai kemudian. Lalu ditambahkan akses lain sebagai representasi mixed use, yaitu menambahkan akses dari dikatakan sebagai terowongan atau underground menuju ke KBS. Begitu. Nah, kalau itu semua terwujud, kalau itu semua terbangun, kalau itu semua tersedia, saya pikir masyarakat akan switch ya kemudian dari angkutan pribadi kepada angkutan publik, karena banyak pilihannya. Dia mau menggunakan kereta api di dalam kota Surabaya, dia bisa ada jembatan atau ada akses lah, apapun itu, udara, jembatan maupun dengan underground connection ke terminal ke stasiun Wonokromo, itu juga akan menjadi hal yang sangat-sangat positif untuk menunjang penggunaan kendaraan pribadi R2 maupun R4 di wilayah kota Surabaya, terutama warga atau masyarakat yang berada di selatan kota Surabaya. Yang jelas ya dari Sidoarjo lah katakanlah demikian. Pak, ini karena regulasi kepemimpinan daerah sudah bergulir di Surabaya lewat mekanisme pilwali beberapa waktu lalu, dan sosok pengganti wali kota sebelumnya sudah dipilih. Nah ini kalau mungkin di ujung percakapan kita ini Pak, jadi tema terakhir, apakah ada catatan pekerjaan rumah yang senantiasa harus diingatkan pada wali kota Surabaya yang baru dari jenengan? Kalau nggak salah jenengan ini kan sering mengasih masukan bahasanya kota Surabaya ini harus dilanjutkan proses evolusinya, bukan cuma menjadi kota metropolis tapi juga megacity yang terintegrasi. Nah ini kalau ditinjau dari kondisi saat ini dan tantangan di masa depan untuk kota Surabaya ini, bagaimana pantauan jenengan untuk menyodorkan atau mengingatkan PR-PR pekerjaan rumah mengenai tata letak kota Surabaya? Apalagi kalau kita bicara mengenai pembangunan fasilitas pendidikan Pak, ini kan lebih rumit lagi. Efektivitas zonasi layanan pendidikan ternyata juga berpengaruh dengan tata letak pembangunan fasilitas sekolah yang banyak dikritik oleh para pakar dan pihak Dewan Pendidikan, ini kurang merata dan lain sebagainya, sehingga sistem zonasi di Surabaya masih belum bisa
maksimal. Nah ini kalau dari jenengan semacam apa ini Bapak untuk pesan pada wali kota Surabaya yang baru nanti? Ya, yang jelas pembangunan kota itu nggak akan pernah selesai ya, karena kota itu terus menerus istilahnya evolving, terus berkembang, terus berproses, banyak dinamika, banyak perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, yang saya lihat Surabaya ini belum selesai pembangunannya. Jadi jangan berpikir bahwa sejumlah prestasi yang diperoleh selama kepemimpinan Bu Risma waktu itu adalah hal yang dapat dipandang sebagai ultimate goal-nya tercapai. Bukan, belum selesai. Tadi yang saya katakan sebagai sistem jaringan jalan primer ya di Kota Surabaya, lingkar luar timur, lingkar luar barat, lingkar tengah barat, itu belum selesai. Itu yang arah utara selatan. Barat timur juga belum sebelumnya terkoneksi gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahwa catatan Surabaya selama 10 tahun ini itu saya dan teman-teman akademisi di ITS juga punya pandangan yang sama bahwa kota Surabaya ini dikelola secara inward looking, secara individualistik. Jadi tidak mempertimbangkan daerah lain di sekitarnya, tidak mempertimbangkan peran Surabaya dalam kancah Jatim, BKS di Bangga Sila dalam kancah Jatim, di dalam kancah nasional, apalagi seperti itu. Ini bukti-buktinya sudah banyak, menolak jalan tol tengah gitu. Padahal jalan tol tengah itu bukan melayani Surabaya, tol tengah itu melayani dari sentra-sentra ekonomi di selatan Jawa Timur menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Kalau Tanjung Peraknya ada di luar Surabaya, juga mungkin tidak perlu tol tengah begitu loh. Karena Tanjung Perak itu ada di Surabaya, maka harus melalui kota Surabaya jalan tol itu. Itu hal yang sangat esensial ya. Nah, kemudian juga kota Surabaya itu mestinya lebih outward looking. Ini PR untuk wali kota mendatang. Dikelola, dibangun, dikembangkan dengan pola-pola pikir yang outward looking, open mind. Tidak semua jalan itu jangan selalu dipikirkan untuk kepentingan Surabaya. Mer, masih ingat Mer yang berujung ke Pondok Chandra? Itu dulu kan ya, itu menurut saya heran ya, ini prestasi. Karena apa? Ada yang Mer itu kemudian membelalak mata semua orang bahwa ternyata pola pikirnya wali kota sudah berubah, mau mengkoneksi dengan sistem jaringan jalan Kabupaten Sidoarjo begitu. Dan ternyata apa? Di ujungnya itu ingin membangun traffic light saja, persimpangan saja, itu rumitnya bukan main koordinasinya. Saya berpikir ini ada apa sebetulnya? Ternyata sumber-sumber yang A1 yang masuk ke saya ada transaksi begitu di situ ya, ada gengsi yang mengatakan bahwa ini kalau masuk ke sini, masuk ke wilayah Sidoarjo, maka saya tidak mau ada hambatan dan sebagainya begitu. Itu kan hal teknis ya, tidak perlu sampai seorang wali kota mengatur itu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nah, persoalannya di sebelah barat itu ada jalan lingkar luar barat JLLB, itu jangan sampai belok lagi ke timur ke kota Surabaya, langsung saja ke Sidoarjo. Nggak masalah, itu kan artinya open mind, outward looking ya. Jadi silakan jalan-jalan tadi itu terhubung dengan sistem jaringan jalan di Sidoarjo di selatan, Gresik di sebelah barat gitu. Nah, inilah yang saya katakan sebagai Surabaya dibangun dengan konteks yang benar. Surabaya itu ditetapkan sebagai PKN di sistem pembangunan nasional ya, pusat kegiatan nasional. Dan itu tidak diminta Surabaya, memang pusat menentukan, karena Surabaya ada bandara di situ, ada pelabuhan laut, ada terminal tipe A seperti Bungurasi atau Surabaya, maka dia ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional. Implikasinya apa? Akan ada sejumlah proyek nasional, infrastruktur skala nasional yang akan ada di Surabaya, termasuk tol tengah itu. Jadi berpikirlah terbuka. Dan jangan berpikir bahwa Surabaya itu adalah sebuah republik Surabaya yang tidak perlu berhubungan dengan wilayah-wilayah jurisdiksi yang lain. Yang cenderung sektoral gitu Pak. Betul.
Kalau kalau ditanya tentang layanan fasilitas atau zonasi, menurut saya kondisi sekarang lebih baik ya, lebih baik dari 10 tahun sebelumnya. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, yang perlu lagi adalah, bukan yang perlu, yang penting lagi adalah Surabaya sudah punya RDTR, rencana detail tata ruang skala 5.000, yang justru sangat cocok dipakai untuk pengendalian dengan konsepsi zona. Gitu. Zona itu kan juga bukan mengatur persil kan, mengatur areal yang bukan persil, kemudian diatur di sana komposisinya antara terbangun tidak terbangun berapa, antara perumahan dan perdagangan, pasum, pendidikan, kesehatan itu seperti apa, sangat fleksibel di situ. Dan itulah saya yakin itu kan akan meningkatkan kualitas layanan Kota Surabaya dari sisi layanan berbagai macam sarana, terutama ya pendidikan, kesehatan, pemerintahan, begitu ya. Jadi saya berpendapat PR untuk wali kota yang baru itu dari sisi sarana prasarana dilanjutkan saja, malah lebih ditingkatkan kualitas layanannya. Kalau penyeberangan spasialnya saya pikir sudah oke kondisi sekarang. Hanya itu tadi lah, konsepsi membangun kota Surabaya itu open minded, jangan arogan, jangan individualistik, merasa Surabaya itu lebih unggul dan sebagainya. Maka kalau Surabaya sudah merasa lebih unggul dengan APBD 10 triliunan, maka tidak perlu lagi berkoordinasi, tidak perlu lagi berkolaborasi dengan kabupaten kota lain di sekitarnya. Itu pikiran-pikiran yang sesat. Oke. Berarti superioritasan kota Surabaya ini sebenarnya harus terbuka dengan proses pengembangan jejaring wilayah-wilayah lain ini Pak ya. Betul, jejaring itu Jadi PR untuk wali kota yang baru yang segera akan dilantik nanti. Mantap. Siap Bapak. Dulur-dulur, demikian obrolan kami seputar tinjauan pembangunan infrastruktur perhubungan yang ditinjau dari pembangunan Jembatan Joyoboyo yang begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Putu Rudi Setiawan, pakar perencanaan wilayah dan kota dari ITS secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi serba sulit yang sudah masuk ke new normal pandemi ini, dulur. Tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh informasi yang dilansir oleh situs Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.